In the absence of information, we assume typical value 0,1. Nah, yang bulat kedua ini adalah practical yang biasa dilakukan juga day to day. Jadi ini bukan cuma saya mengambil dari textbook dan ini adalah contoh yang tidak make sense. Enggak. Sering kali KV per KH itu kita nggak punya datanya, dan dalam kondisi yang demikian, engineer harus buat decision. Dia mau mengasumsikan berapa. Dan informasi bulat kedua ini, KV per KH 0,1 atau 10% itu sering digunakan ya. Nah, setelah kita tahu tadi anisotropi, sekarang kita harus menghitung berapa estimate waktu untuk mencapai durasi well test kita. Kita mau flowing berapa jam, kita mau shut in berapa jam, itu kita tentukan. Tapi sebelum itu kita butuh tahu dulu wellbore storage kita berlangsung berapa lama. Ya, karena wellbore storage ini kalau dia berlangsung terlalu lama ya, dia bisa menutupi respon-respon atau indikasi-indikasi dari reservoir. Jadi kita harus tahu dulu wellbore storage kita ini berlangsung berapa lama sih. Baru kalau kita sudah tahu wellbore storage berapa lama berlangsung, kita bisa tahu well testnya overall kita buat berapa lama. Ya. Jadi seperti itu. Nah, to obtain accurate estimate of permeability, nah ini kan yang paling kita inginkan nih, estimate permeability. Tapi kita bisa dapatkan permeability kalau kita sudah dapat respon dari radial flow. Radial flow itu kan muncul di belakangan, atau istilahnya middle time. Middle time dia muncul, di early time, di awal-awal durasi, awal-awal well test, yang muncul duluan adalah wellbore storage. Jadi kita lihat dulu wellbore storage-nya berlangsung berapa lama. Ya. To obtain accurate permeability, kita butuh setidaknya setengah log cycle dari middle time region. Gitu ya. Atau estimate the time di mana middle time itu mulai, kita perlu tahu dulu sebenarnya the time end of wellbore storage itu kapan. Kapan wellbore storage berakhir dan kapan spherical flow berakhir. Ketika wellbore storage berakhir dan ketika spherical flow berakhir, disitulah mulai middle time. Disitulah mulai radial flow. Ya, seperti itu. Nah, kita harus hitung dulu wellbore storage koefisiennya. Seperti apa? Nah, kita harus hitung dulu volume wellbore. Pertama, area cross-sectional area dari wellbore. V, P dikali diameter casing dibagi 4, dapatlah ini. Ini area cross-sectional dari tubing atau dari wellbore. Kemudian tinggal kita kali dengan total depth 8.600 feet ya, total dari sumur kedalamannya gitu ya. Di sini di-assume. Jadi kita harus tanya nih ke teman-teman completion engineer atau drilling engineer seberapa panjang sumur kita. Misalnya 8.600 feet, itu sudah plus 155 feet red hole. Nah, kita bisa dapatkan volume wellbore gampang, tinggal diameter atau kedalaman dikali area cross-sectional dari wellbore. Ternyata volume wellbore kita adalah 300,8 barel. Nah, wellbore storage coefficient misalnya kita asumsikan wellbore-nya itu penuh dengan gas. Ya, wellbore-nya penuh dengan gas dan di sini konstantanya kalau gas 216 kali 10 pangkat min 6 tinggal dikali volume wellbore. Ya. Inilah wellbore storage kita, 0,065 PSI barel per PSI. Nah, itu sisi wellbore storage. Sekarang kita lihat dulu pengaruh dari partial penetration atau limited entry, gitu ya. Nah, ada beberapa step-step pekerjaan, nanti teman-teman bisa langsung lihat di slide yang saya buat untuk limited entry. Kita hitung dulu dimensionless radius dengan rumus ini, kemudian dimensionless thickness dengan rumus ini. Kita masukkan interval perforasi 50 feet dan ketebalan reservoir 250 feet. Ya. Kemudian kita buat H1 dimensionless. Oke, ini kita hitung dari panduan step by step rumus partial penetration. Kemudian kita input atau kita calculate parameter A dan parameter B dengan rumus seperti ini. Ini
apa namanya, nggak complicated sama sekali. Yang penting datanya ada, wellbore radius ada, H-nya ada 250 feet, KV per KH kita assume 0,1 atau 10%, kemudian kita pakai rumusnya. Nah, dari sini kita hitung geometric skin, ya, skin faktor akibat efek geometrik dari sumur. SP kita dapatkan skin faktor 20,28. Lumayan tinggi ya untuk geometric skin. Kemudian tinggal kita hitung untuk total skin faktor. Yang pertama, H per HP 250 feet ketebalan reservoir, 50 feet interval perforasi dikali mechanical skin factor. Tadi kita asumsikan mechanical skin-nya tuh 10. Ya, karena ya masih tahap perforasi, belum kita stimulasi, masih ada skin factor positif 10 plus geometric skin, sehingga total akhir dari skin factor kita lumayan tinggi, 70,28. Ya. Oke, kita dapatkan skin. Nah, barulah kita bisa hitung kapan atau berapa lama wellbore storage itu berakhir. Oke.